Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan ganti ini dia. Ganti spion. Ya, spionnya ini banyak kabel-kabelnya. Maka kita akan buka dari sini dulu. Nah, ini. Ini ada skrup. Berapa mas? Mas, dibuka mas? 4. Oh, ada 4 skrup. Saya mau nginjen. Oh, ini sudah dibuka. Delik ini barang. Jadi pada leher ada 2 skrup kiri dan kanan. Nah, gitu ya. Disimpan dulu skrupnya biar nggak hilang. Ini mas, mas. Letaknya agak mendeli, tersembunyi. Nah, itu ya. Nah, nanti kita akan di sini biar tidak hilang. Yang satu di situ. Oke. Sudah keempat truk. Harganya cukup murah. Hanya 50.000 3 kali. Kemudian kita cari skrupnya yang pas ya, skrupnya yang pas ataupun tray-traynya yang pas untuk bisa bongkar. Ini sekarang pakai kunci ring. Kunci apa mas ini? Oh, kunci pas. Oh ya. Kunci pas. Oh, kono barang ya. Oke, plat nomornya harus dibuka dulu karena nanti biar agak longgar. Biar masangnya gampang dan enak. Buka dulu plat nomornya. Nah, sambil buka plat nomor kita lihat dulu ya. Ini properti dari apa kabel-kabelannya di dalam. Berarti satu sudah dapat ini ya, kabel baru gitu ya. Kemudian spionnya ini, spionnya yang ori juga nih, yang baru ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ada kabelnya, ada konektornya seperti ini ya. Colokannya macam kayak gini. Yang satunya ya, yang sebelah kiri dan kanan. Nah, ini dia. Sekarang sudah tercopot untuk platnya, namun ini juga harus dibongkar, dudukan platnya juga harus dibongkar ya. Oke, kita buka dulu. Nah, seperti ini. Berarti ini juga 2 ya, jadi plus dan min untuk bisa menghidupkan lampu sein, lampu rating ini ya. Bagus, rapi gitu ya, rapi sekali. Kelihatan cantik. Ini sudah dibuka untuk tempatnya plat nomor, namun juga totoknya yang depan harus dibuka juga seperti ini. Papat mas, karung Arab ya tadi. Oh iya, 6 tempat harus dibuka. Cepat juga. Nah, jadi untuk menutup itu ada 6 tempat. Tanpa diganti karena ini sudah keple-keple, jadi harus minta diganti. Di bawahnya ternyata ada juga.
ada kelatokannya. Kelatokan itu kaitan, jadi ada pengaitnya. Sehingga bisa nyala. Nah, ini kondisi perkabelan lampu dalam. Kita nyopot ini perkiraan mungkin dulu di Bandrek karena apa itu namanya, untuk kenoknya rusak mungkin ya, jadi di Bandrek dan isolasi, maka ini dibongkar dulu isolasinya. Jadi ada dua ya, kiri kanan gitu ya, untuk menghubungkan lighting perkabelan dua kutub plus minus ini juga sama, ini dibongkar dulu sambungannya. Jadi ini kemarin mungkin kabelnya sudah rusak atau kenopnya sudah rusak, sehingga harus dibikin ini sidatan ya, sidatan ataupun juga cara agar kasih bisa hidup karena kenopnya tidak ada ataupun sudah rusak. Sedikit sabar biar kabelnya nggak terputus. Kalau dicabut itu langsung mungkin kabel akhirnya bisa terputus, makanya dibahas pelan-pelan. Nah, ini adalah kenopnya ataupun jacknya dilepas. Sekarang saatnya untuk melepas spion. Puternya berlawan jarum jam. Sudah satu spion sudah rampung, dan ini kita tarik dulu kabelnya biar gampang. Kemudian kita putar berlawan jarum jam untuk bisa mencopot dari spion yang ada. Oh ya, panjang ya mas ya, aslinya ya dowo. Kita pasang satu persatu, dari yang kanan dulu, kabelnya ditaruh di atas biar tidak bulat ya, ditaruh di atas seperti itu. Kemudian baru spionnya diputar. Nanti setelah spionnya singset atau sudah mendekati tempat seperti semula, baru dikencengin itu, baru dikencengin spionnya, kemudian ditutup sambungannya, baru kita ngatur kabelnya diarahkan melalui jalan atau masuknya melalui totok. Nah, dan di dalam ada tempat yang khusus untuk tempat kabel, atau ada tempat yang seperti longsong atau ragangan, ataupun juga klem dari besi. Jadi ada bentuk ruangan yang untuk itu meletakkan kabel biar tidak nyangkut ketika digunakan untuk setir ataupun mengendalikan motor. Kita pasang sekarang yang kedua, spion yang kedua, jadi kabelnya kita tarik ke atas, kemudian spionnya baru kita putar gitu, sehingga bisa pas sesuai dengan posisinya, baru dikencengin ya sesuai dengan arah dari spion. Baru kemudian kabelnya dimasukkan ke lubang, disesuaikan dengan tempatnya yang tadi, sesuai tempatnya. Dengan sabar pelan-pelan dimasukkan ke selongsongnya seperti sedia. Nah, itu. Yang ora ketok nganggo masker bukan no. Goleki nganggo masker goleki.
Nah, ini dicari tempat arahnya kabel searah dengan kabel-kabel yang lain sehingga tidak nungsep, tidak gundet di dalam ya. Jadi pelan-pelan dimasukkan, dicari ujungnya kiri dan kanan gitu. Baru diarahkan seperti atau digabung dengan kabel-kabel yang lain. Itu ada kabel rem atau olor rem, kemudian olor speedometer, itu semua dari situ. Maka dodok tadi dikendorin karena itu untuk menelusuri kabel ini. Terkadang kan nyangkut ya karena kabelnya nggak paku ya, jadi harus diarahkan untuk bisa masuk ke posisi sesuai tempatnya kabel ya. Ya kalau kabel nggak diurus nanti bisa melungsat. Ya, apa toh? Lama gue lah yakin itu. Yang itu kan bukan kangge. Oh, nak kanggo toh. Loh, Dulu yang variola. oh gitu ya. Wis monggo nggih. Dadi beda anu nggih. Pun silakan. Datang sesuai kebutuhan Anda. Oh, gitu ya. Apa beda ya? Ini fit, ini vario. Ya mungkin agak beda sedikit bentuknya ya. Ya agak beda sedikit. Tapi lampunya isinya dua sama gitu ya. Hanya motif garisnya sedikit beda. Kalau ketinggiannya juga sama. Kita harus potong karena mungkin model konstruksi knopnya beda tempat. Jadi kita hanya ambil untuk masang ini colokannya ini. Jadi juga colokannya tak ya Mas ya. Kabelnya serabutnya cukup banyak. Nah ini kita lihat untuk nyoloknya seperti itu. Kita pasang dulu karena ini seperti tadi ya, tadi mungkin belantreannya yang pertama kita menelusuri yang tadi, kabel yang tadi yang sudah dilepas untuk dipasang. Jadi ketika ini sudah ada sambungannya gini, besok kalau pengganti tinggal nyolokin aja, jadi nggak perlu dikelupas lagi. Warnanya kabel merah hitam sama, merah dan hitam, hanya untuk membedakan kiri dan kanan. Ini klemnya dipasang nanti biar kuat dan rapi klem kabel. Nah, dipotong sesuai kebutuhan panjangnya kabel. Sekarang saatnya untuk nyambung lampu utama, sudah dimasukkan knopnya, dan kita akan nyambung yang kabel tadi yang untuk setting tadi ya, yang tadi sudah dikelupas dari isolasi. Dan kita akan menelusuri tempat yang tadi yang sudah dibuat oleh pendahulunya ya, kita menelusuri yang tadi. Apa? Nah, ya. Sebelum dikencengin kita coba dulu, siapa tahu nanti salah tempat, dan juga sekaligus mencoba apakah
apa lampu dari rating tadi ikut jalan apa tidak. Oke, sudah menyala, berarti perkabelannya betul dan juga lampu yang ada di spion tidak terputus, gitu ya. Lampu di spion tidak terputus. Jangan sampai nanti dimasukin ataupun dirapikan duluan ternyata lampunya mati, ya kan tidak enak juga ya, harus bongkar ulang. Jadi caranya begitu biar sajanya tidak mindo gaweni. Nah, oke, satu tempat sudah rampung, tinggal sekarang diberi isolasi agar lebih kuat dan juga rapi. Ini. Ditarik itu biar rapat. Jadi setelah diputar ditarik lagi dan disatukan, tidak apa-apa karena yang satu ujung sudah terisolasi. Kemudian kita ujungnya tidak perlu diisolasi, hanya digabungkan aja atau disatukan untuk dilipat jadi satu. Nah, seperti ini udah rapi ya, bentuknya udah cantik, udah kuat gitu ya. Sekarang satunya juga dilakukan hal yang sama. Jadi ada dua warna, nampaknya juga kalau bisa disamakan dengan warna kabel yang ada di situ. Merah dapat merah, kemudian hitam dapat hitam gitu ya. Ini kita coba untuk ratingnya. Baru satu tempat yang digabung, jadi belum ada atau belum kita menunjukkan hidup karena baru satu ujung ya. Sekarang kita sudah mau masuk ke ujung yang satu. Oke, udah kelihatan hidup ini. Nah, seperti itu. Baru ini ditempatkan, knopnya dipaskan dulu sesuai tempatnya masing-masing. Saatnya untuk disatukan ya, diberi isolasi. Jadi isolasi fungsinya untuk sekaligus sebagai isolator, namun juga untuk agar kabel jadi lebih rapi, tidak sana kemari. Oke, sudah hidup ya. Jadi meletakkan isolasinya pun jangan sembarang tempat, nanti nyarinya susah. Ini ada tempat, yaitu di tempat rem bisa dipasang isolasi untuk meletakkan sementara gitu ya, biar tidak lari kemana-mana. Ditarik yang kenceng, kemudian dilengketkan, dipampatkan, ditarik, dipampatkan biar kenceng.
Oke, sekarang kita cek kiri. Nah, sebelah kiri sudah kelihatan hijau. Kemudian lampunya kota sudah digas. Hidupkan motornya, lampunya digas. Sebelah kiri kanan sudah jalan. Nah, setelah sudah bisa bekerja dengan baik, baru rokoknya ditutup dengan rapi. Ya, kabel-kabelnya dipaskan dulu. Jangan sampai nanti jatuh. Jadi sebelum ditutup, kabel yang tadi itu dirapikan dulu atau diletakkan sesuai dengan tempat yang longgar ya. Kalau sedang kan tentunya ada tempat untuk skrup, plat nomor dan sebagainya ya. Itu perlu dirapikan biar tidak ganjel gitu ya. Ganjel itu satu persatu skrupnya mulai dipasang. Biasanya tidak begitu kencang dulu karena harus untuk nyetel sebelah kiri maupun kanan gitu ya. Serahnya krupnya yaitu ditekan, kemudian baru dipuntir ya. Belakang, kemudian baru ini di depan, di bawah lampu seperti kencengin. Jadi meletakkan skrup untuk stang sama bodi diletakkan di tempat yang beda, jadi nggak bingung, nanti harus ngepas gitu ya. Jadi mungkin ada yang bodi itu agak panjang atau yang stang agak pendek, atau sebaliknya yang stang panjang yang bodi pendek bisa jadi. Maka ketika meletakkan skrup-skrupnya itu ketika melepas diletakkan di tempat yang berbeda. Satu sisi sudah rampung, kita masuk ke totoknya, lepaskan dulu kenop-kenopnya biar rapi, kemudian bisa diskrup. Setelah totoknya tidak ada yang ganjel atau kabelnya tidak ada yang terhimpit, baru diskrup. Sekarang saatnya merapikan untuk di sebelah kanan muka ya. Nah, ketika masih ada yang kurang pas, tangan kita harus masuk dan memberikan tempat yang pas pada kabel-kabel yang di dalamnya. Kabelnya cukup panjang ya, banyak kabel ya, karena kelistrikan atau lampu-lampu.
ada yang ngangkut ini tadi terlanjur dikencengin, makanya dikendorkan lagi ya, karena ada yang ngangkut. Memang begitu. Jadi soalnya itu harus dipasang lebih kendor dulu, atau di preview dulu, atau dicoba dulu dan ngepas ke contohnya dan pas. Tempat ataupun kerangka dari plat motor dipasang. Plat motornya sudah terpasang ya, tinggal dikencengin lagi. Sudah dicoba, motor dihidupkan, lampu-lampunya, juga bel-belnya sudah dicoba, sudah lancar, sudah bagus. Nah, oke, seperti ini cara rampungnya teman-teman semuanya. Demikian telah menyaksikan tutorial cara mengganti spion ya, spion bit. Nah, sudah diganti dan siap untuk digunakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.